untuk kumpul mengikatkan kasih sayang itu memang perlu dalam sepekan tuh, jangan sampai tidak ada kita kumpul. Ya kecuali kalau waktu-waktu tertentu mungkin bisa. Tapi kalau sedang berkumpul di daerah yang sama gitu kan, itu sepatutnya lah ada komunikasi dan terlebih sebelum itu biasanya kita buka hadis ya, apa kita biada salihin atau terjemahan Quran atau doa ya, karena kita sedang disaksikan Allah, para malaikat saat berkumpul seperti membuat majelis ya, walaupun hanya keluarga. Ingin kamu berkah lah, maka bacalah hadis-hadis. Itu kalau kondisi sakit ya, itu pun mestinya berpikir antara betul saya harus istirahat atau saya harus bergeraknya seperti apa gitu. Ya sudah terbentuknya begitu. Kalaupun nyantai-nyantai suka nggak suka ya, secukupnya saja lah. Mau ngobrol secukupnya, mau makan secukupnya, sebab waktu kita kadang-kadang merasa tidak cukup jadi harus asal lebar gitu ya, kalau dipakai ke yang kurang manfaat gitu ya. Terima kasih dulu sebelum doa supaya memang kita banyak bersyukur, karena kan bersabar, bersyukur, kemudian meminta ampun itu satu paket yang nggak boleh lepas sehari-hari. Jagalah hati, jangan engkau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah nih podcast kesekian kalinya ya. Nggak tahu ini keberapa, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih loh teman-teman yang udah pada nontonin podcast Gaida bersama MCFM. Kemarin narasumbernya adalah Kang Apin Suripin Suryadi Ripin. Selanjutnya adalah diri Gaida sendiri, dan sekarang tebak siapa? Ciri-cirinya adalah sebenarnya kita mirip sih, tapi enggak juga sih, tapi mirip juga sih. Aduh, terus apa lagi ya? Ciri-cirinya adalah mirip sama bapak. Terus pernah ngasuh Gaida pas kecil juga. Dan sekarang diamanahin di pesantren Yayasan Darut Tauhid juga, tapi di bidang TIT. Nanti aja kita tanya. Jadi insya Allah ini narasumber kali ini adalah Bingen. Assalamualaikum. Ini tuh sebenarnya Gida nggak ngebacain biografi karena nggak ada catatannya, tapi itu Gida ngarang karena aslinya memang seperti itu. Jadi alhamdulillah Gida kali ini bersama Bingen, yang Gida panggil Bingen karena memang Bibi alias adiknya bapak. Nah, nama asli beliau adalah Fatimah Genstrid Eviliana. Masya Allah, ya jadi Masya Allah Bingen inilah benar-benar tahu pas Gida zaman kecil ya Bingen, bahkan jadi kalau boleh cerita ya, waktu Bingen baru nikah, Gida itu selalu nempel Bingen, padahal Bingen baru nikah kan, ingin berdua bersama suami. Tapi karena Gida saking dekat sama Bingen dari waktu kecil diasuh, udah Lagi gitu masih dari bayi Gida ya? baru lahir ya Bingen ya. Iya. Terus udah gitu teh, ya bener-bener pokoknya dijajanin, didandanin, diajak main, diajak jalan-jalan sampai pas Bingen nikah Gida nggak mau lepas. Padahal kan yang namanya baru nikah pengennya bulan madu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Langsung saja kita ke narasumber kita ya. Insya Allah kita hari ini mau menggali apa sih rahasia kenapa Bingen di usia yang masih 17 tahun ini, aduh, yang udah 17 kali berapa Bingen? Maaf. Pokoknya kelahiran 69 lah, Masya mangga Allah. dihitung. Gina kan 88 ya. 69 kurang 88 berapa teman-teman? Ayo jawab. Sekian ya. Lagi nggak bisa mikir. Jadi di usia yang sebenarnya udah ada cucu juga loh Bingen ini. Jadi sebenarnya anak Gina adalah cucunya Bingen. Anak-anak Bingen pun ada yang udah nikah. Bercucu berapa Bingen sekarang? 3, Masya Allah. Tapi kelihatan masih seperti gadis ya nggak sih? Nah kita akan menggali kok bisa sih kayak gini ya. Sedangkan Gida juga ngerasa banget nih, semakin bertambah usia, metabolisme kita tuh kayak makin kurang lancar gitu ya. Iya. Jadi makan sedikit aja asa jadi lemak gitu kan. Nah sebelum kesana kita mau tanya nih, Bingen tuh kesibukannya sekarang apa? Karena Gida ngelihat Bingen tuh padat juga nih kegiatannya gitu. Alhamdulillah. Ini salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ya terima kasih banyak Gaida ya diundang ke sini ingin. Nah, tentunya kalau langsung dari pertanyaan Gaida tadi, ya aktivitas memang harus padat. Bahkan katanya sih harus merasa kurang dari 24 jam itu ya. Tentunya hasil dari didikan orang tua, ibu, apa gitu ya. Itu kan yang paling membekas ya, menjadi cermin buat kita. Apa-apa hal yang manfaat itu ditanamkan gitu. Itu kurang lebihnya bagaimana untuk mengurus keluarga. Kalau ada amanah mengurus suatu usaha atau perusahaan, karena saat ini diamanahi di catering laundry-nya DT ya. Jadi otomatis harus bisa membagi waktu walaupun masih berlatih dan belajar itu. Masya Allah. Insya Allah. Jadi ternyata memang turunan ya kita pengen turunan harus banyak kegiatan karena ternyata yang penting bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan terhindar dari hal yang sia-sia. Nah, Bingen, ini langsung ke pertanyaan inti atau enggak ya? Atau opening? Coba-coba lihat contekannya. Oh iya, oke. Tadi kan di BMA ya, Bingen. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum kenal nih BMA teh apa. Jadi BMA itu sesuatu yang enak dan lezat di balik sebuah catering yang ada di Yayasan Darut Tauhid ya kan. Jadi BMA teh gimana sih Bingen, kok Gida tuh selalu ketagihan gitu kalau makan di BMA gitu. Di Belianya ya. Ya, BMA betul. itu induk nama perusahaannya. Kemudian ada usaha laundry itu namanya Belia Fresh dan usaha cateringnya itu Belia apa? Belia Food. Catering. Oh, Belia Food ya. Belia Catering. Ada teman-teman ya, ada tom yum, terus ada pokoknya kuah-kuah enak. Alhamdulillah. Pagi-pagi juga ada makanan yang ada di depan SMMTA ya. Ya, nasi kuning, nasi uduk, lontong kari, insya Allah. Ya tentunya kan berawal dari kita harus bisa melayani catering, makanan jualannya itu halal dan thayyib ya. Itu disebut juga tidak lain catering syariahnya. Dari A sampai Z kita perhatikan secara syar'inya, baik bahan, pengelolaan, ya, pengolahan sampai disajikannya. Tentu SDM-nya juga harus ada kebiasaan ibadahnya, bagaimana dilihat kebiasaan hari-harinya, tahajud, baca Quran dan sebagainya. Sebagaimana hanya santri-santri yang lain ada kewajiban SDM-nya. Kemudian dalam hal jual beli, cara jual beli ke administrasinya itu mesti secara syariahnya diperhatikan. Kemudian yang laundry juga seperti itu kurang lebih. Jadi itu yang menjadi rahasia kenapa Dedeuyeun makan Belia Food gitu ya. Iya, Dedeuyeun. Karena ternyata di baliknya ada perjuangan ya para karyawannya yang benar-benar mudah-mudahan dijaga ya dari segi ibadah, kehigienitasnya, terus juga gizinya memang diperhitungkan gitu ya. Ada ahli gizinya ya. Ada ahli gizi. Masya Allah, pantesan ya. Soalnya Gida ingat banget nih, Fatu bilang gini, Bun, pokoknya makanan di SMPD enak-enak dari Belia Food, pokoknya itu udah jangan diturunin, cenah katanya. Oh, cuman yang kurang porsinya. Sesuai harga ya, sesuai harga ya. Jadi ya kan itu belajar qanaah juga ya anak-anak ya Bingen ya, walaupun enak harus secukupnya gitu. Oke, nah tapi Gida ngelihat ya, ini kan pasti nggak mudah ya Bingen membina suatu suatu usaha ya, itu usaha walaupun itu usaha pesantren, tapi kan ada SDM di dalamnya. Gida aja kalau ngelihat yang nggak sesuai ekspektasi itu pengennya gemes gitu. Nah gimana sih mengelola emosi ketika harus jadi pimpinan, terus juga pas di rumah gimana? Nah itu gimana ngebalancingnya gitu? Alhamdulillah, ya tentunya ilmunya nggak jauh-jauh dari AA juga ya. AA teh kakak. AA teh iya maaf, ini satu ibu satu bapak. Oh, Masya Allah ya, saya juga keturunannya. Ya insya Allah, AA tuh sempat berwasiat, jangan lepas taubat kalau bisa tiap hari sampai air mata taubat tuh betul gitu ya. Nah dicobalah karena memang amanah pimpinan ini sangat berat. Hisabnya juga kita belum tentu sanggup ya. Nah, jadi apapun masalahnya kembalikan pada kita karena khawatir itu dosa kita yang diundang. Bagaimana kawan-kawan kurang diperhatikan secara ibadahnya yang benar, terutamanya sholat. Dari awal ini jadi cerita sedikit ya. Dari awal di BMA
sampai sekarang pun bab sholat itu masih terus diingatkan, terus kita sama-sama betulkan. Tidak sekedar sharing teori ya, karena itu kan sholat tuh yang penting dan utama ya, dimanapun kita sebagai hamba Allah. Tidak sekedar sharing teori, tapi kita memastikan sholatnya hari demi hari ini harus semakin baik. Kunci pertolongan Allah ada di situ juga. Insya Allah. Jadi membina ya secara profesional, tapi juga membina ruhiyah ya, Binggen ya. Insya Itu Allah ya. kunci banget ya. Ilmu profesional Masya juga Allah. perlu ya. Iya betul, Masya Allah. Oke, itu kan di lembaga nih, di amanah lembaga. Nah, pas nyampe ke rumah kan Bingen sibuk nih. Gimana ngebalancing sama anak-anak, waktu sama anak-anak, cucu-cucu sekarang gitu ya. Ada cucu. Karena gini tuh sering banget Bingen lagi apa? Ini cucu lagi sakit, Bingen lagi ngasuh. Masya Allah kata Gida teh. Terus juga kan kalau ngelihat anak-anaknya ya, anak Bingen tuh 5 ya, lebih banyak dari Gida juga. Dan ngelihat para pemuda-pemuda ini nurut banget sama ibunya. Nah itu tuh jadi penasaran banget, karena ya Gina ngerasa lah ngedidik anak laki-laki tuh nggak mudah banget ya gitu. Nah ada yang bisa di-sharing nggak Bingen, kuncinya apa sih gitu, kok bisa kayak gitu gitu? Sebetulnya baru belajar juga sih ya, paling tidak yang diperjuangkan mujahadahnya, latihannya, riyadhahnya, dari ilmu-ilmu yang sudah ada kan, kemudian terus juga dikaji, belajar juga. Anak 5, 1 yang pertama perempuan, memang 4 bujang. Nah ini yang lebih seru ya, terus 4 bujang banget. Ada yang kembar lagi guys, sama kayak Gida. Ya tentunya berawal dari di awal DTJ sudah membahas keyakinan, ma'rifatullah, itulah yang kita menjadi modal kuncinya membina keluarga dan mendidik anak-anak. Tidak jauh-jauh apa yang sampaikan, tentu harus kita segera terapkan. Bagaimana kita harus yakin kepada Allah, bagaimana apa tujuan hidup kita hari demi hari. Memang posisi sekarang lebih longgar sebetulnya untuk di perusahaan. Kalau dulu masih sangat sibuk. Ada sih sesi yang harus istiqomah dilakukan sebelum pergi ke tugas ya, ke kantor, pakai catatan untuk A, B, C ya, untuk anak-anak ke-1, ke-2, ke-2, ke-3 karena ke-1 sudah berumah tangga. Nah itu ada catatan tugas-tugas mereka apa yang harus dilakukan, baik itu tugas rumah maupun tugas di luar rumah. Kemudian kalau malam atau berapa hari sekali dalam sepekan kita mesti ada berkumpul, quality time keluarga gitu ya. Sebab kan di perusahaan rutin rapat masal di keluarga dengan anak-anak, tidak ada rapat, tidak ada kumpul. Wah, narasumber satu lagi sudah datang. Masya Allah. Jadi kuncinya adalah ibunya dulu gitu ya, ibunya serta mujahadah dan juga banyak muhasabah diri. Terus juga bikin program tiap anak gitu ya. Bagi memperhatikan rutinitas sehari-hari ya. Kemudian ya untuk kumpul mengikatkan kasih sayang itu memang perlu. Dalam sepekan tuh jangan sampai tidak ada kita kumpul. Ya kecuali kalau waktu-waktu tertentu mungkin bisa, tapi kalau sedang berkumpul di daerah yang sama gitu kan, itu sepatutnya lah ada komunikasi, dan terlebih sebelum itu biasanya kita buka hadis ya, apa kita riyadhus shalihin atau terjemahan Quran atau doa ya, karena kita sedang disaksikan Allah, para malaikat saat berkumpul seperti membuat majelis ya, walaupun hanya keluarga, ingin tambah berkah lah maka bacalah hadis-hadis. Jadi kumpul keluarga teh nggak hanya makan-makan, tapi ada ilmu yang dibahas gitu ya. Masya Allah. Supaya dinaungi malaikat ya, jadi majelis gitu ya. Kan targetnya setelah berkumpul itu mereka tambah ikatan dengan Allahnya tambah kuat. Begitu juga dengan Rasulullah. Itu makna kita berkumpul dimanapun.
Jadi kalau boleh tahu biasanya di mana nih? Misalnya harus pergi ke restoran favorit atau di rumah aja atau di mana gitu yang favorit keluarga Bingen? Ada sih, tapi lebih sering di rumah kayaknya Oh ya. gitu, malah di rumah Lebih ya? sering di rumah. Soalnya kan ada kitab yang harus dibaca Oh, ya. iya, Tapi nggak menutup kemungkinan kalau di luar pun makan Hmm. ya itulah waktunya makan bareng. Masya Allah, oke dapat ilmu nih guys. Ternyata itu adalah kunci ya, kunci supaya anak-anak mudah-mudahan narurun. Jujur ya, kalau gini ngeliat Bingen tuh selalu bersama bodyguard-bodyguardnya ya, ngabring gitu ya, yang kembar itu ya. Dan badannya bagus-bagus loh, ternyata emang anak-anaknya Bingen senang olahraga. Nah ini yang mau Gida tanyain nih sama Bingen, nyambung ke kok bisa ya di usia yang sudah sebetulnya memang ya jujur aja masih muda sih dibanding yang lain yang lebih tua. Tapi dibanding Gida ya jujur ya kan Gida ini tante Gida gitu ya. Jadi Masya Allah di usia sekian ini masih kelihatan fit, satset gitu ya. Terus ya tetap bisa melakukan aktivitas. Nah, emang suka banget olahraga atau ada sejarah misalnya disuruh orang tua dulu olahraga banget atau gimana sih Bingen? Alhamdulillah, satu itu apa artinya? Oh, satset itu adalah was-was. Siapa yang belum ngerti? Jadi satsetnya kayak Bingen lagi di mana? Ya kesini, terus kesini gitu. Terus kalau mau ke rumah Gida juga ya, Bingen bikin puding dulu. Ari Gida mah udah we lah, beli gitu, riweuh gitu. Nah, kok Jadi tetap bisa enteng bergerak gitu loh. ya, ini sebenarnya nenek lincah gitu ya. Enggak Gida kan nyebut gitu ya. Ini mah Bingen nyebut sendiri ya. Ya alhamdulillah. Satset lah nenek satset. Ya memang olahraga kan diperlukan supaya kita sehat, supaya ibadahnya juga kuat ya, dan banyak manfaat. Itu orang tua sudah mencontohkan, dan memang manfaatnya terasa betul sehingga mau nggak mau perlu dijalani, penting olahraga itu, olahraga apapun karena sifatnya mubah ya, boleh ya. Nah, kita tahu bagaimana Rasulullah begitu sehatnya, kuat ya. Kita contoh juga para istrinya tentu berjuangnya juga luar biasa ya. Nah, pasti ada pergerakan tubuh yang rutin dilakukan sehingga sirkulasi darahnya bagus ya. Kemudian bugar juga itu. Ya ada sewaktu-waktu sedang sakit, sesadar-sadarnya pasti akan berusaha sembuh kan kalau udah terbiasa ingin sehat ya. Sembuh insya Allah dengan izin Allah itu dengan upaya berbagai cara supaya kesembuhan itu segera setelah sembuh kembali lagi bergerak berolahraga. Jadi intinya emang gerak kayak gitu ya. Ya gerak yang teratur lah. Gerak yang diatur. Diatur. Tapi kan apa tuh emang dulu guru senam ya? Apa Ya, itu sebelum- sengaruh itu gitu jadi habit ke anak-anaknya tuh memang suka Ya olahraga. pas turunannya juga ke anak mungkinnya gitu ada ya. senang nge-gym intinya. Ya, tapi emang enak banget sih Bingen. Maksudnya kerasa kalau kita ngerutinin olahraga meskipun itu sehari cuma 15 menit gitu ya. Itu tuh kayak nagih gitu ya. Geda juga kan sekarang udah rutin ya setelah dilatih. Iya, jadi gini ya, alhamdulillah karena Gida melihat anak Bingen ini pada badannya bara ragus, kabita dong gitu ya. Apalagi emak-emak lah suka ada bergelambir geningnya gitu ya. Gitu. Nah, jadi kabita. Terus alhamdulillah salah satu anak Bingen ini jadi coachnya Gida. Namanya Gias ya. Dan Gias ini juga sampai sharing ternyata kan dulu suka alergi tuh semenjak rajin nge-gym dan olahraga ternyata berkurang ya ininya pergantian kulit ya. Ya, ada penyakit autoimun sepanjang oke. ya sampai usia 20 tahun lebih sedikit lah ya. Itu setelah mulai istiqomah untuk bisa olahraga, makin kemari imunnya makin bagus. Bahkan beberapa tahun ini sudah tidak ada lagi. Nggak pernah kambuh lagi penyakitnya. ya. Ya Allah, ya itu makanya alhamdulillah nih Gida jadi ke-trigger nih biar semangat nge-gym walaupun misalnya nggak di tempat gym walaupun ada nih Bingen ternyata bikin sekarang. Jadi Gida kadang-kadang suka
ada mingguan ada waktu enggak gitu ya, karena senang aja gitu vibes-nya, terus disetel murotal lagi, jadi sambil olahraga sambil healing juga kan telinga kita, enggak yang suara brang-breng-brong, kadang malah jadi pusing kalau emak-emak kayak Iya, gini gitu iya. ya. Jadi bener-bener healing banget lah olahraga ini sambil denger murotal atau sholawat gitu. Nah alhamdulillah ya Binggen, Masya Allah ini Gida dapat insight banyak banget nih, alhamdulillah. Jadi intinya adalah ya mulai dari orang tuanya, terus juga memang olahraga ini memang diperlukan ya, jadi karena kebutuhan juga ya. Ya, Tapi pernah nggak sih ada males, mager, mendingan ya leyeh-leyeh gitu, ada nggak? Itu kalau kondisi sakit ya, itu pun mestinya berpikir antara betul saya harus istirahat atau saya harus bergeraknya seperti apa gitu. Ya sudah terbentuknya begitu. Kalaupun nyantai-nyantai suka nggak suka ya, secukupnya saja lah. Mau ngobrol secukupnya, mau makan secukupnya, sebab waktu kita kadang-kadang merasa tidak cukup, jadi harus asal lebar gitu ya, asal kalau lebar. dipakai ke yang kurang manfaat gitu ya. Masya Allah. Ya gitu guys, buat kita para kaum rebahan, mulai sekarang rebahan harus sambil gerak. Kaum rebahan. Kaum rebahan. Dan ini efek pandemi Bingen, kan kita tuh banyak di rumah ya, jadi kayak cepet capek gitu loh, ada alasan ya. Tapi emang kerasa banget sih kalau kita diniatin ya, terutama ya, udah jadi kebiasaan terus diniatin untuk ya gimana caranya manfaat gitu, itu ternyata dikasih jalannya terus ya. Insya Allah, dan lingkungan. Lingkungan pun juga harus betul-betul membentuk kita bagaimana kita bisa optimal ya. Iya sih, kalau kita gaul sama yang suka rebahan bersama. Tapi kan itu sambil kerja loh, Bingen, jarinya ngedit video, ada curhat. Nah, tapi gini juga penasaran nih, ada nggak sih momen-momen yang saya harus ngerem nih, ternyata saya terlalu banyak kegiatan. Nah, itu ada nggak? Sempet nggak? Ya semuanya kan kembali pada kepekaan ya, kepekaan yang sedang dihadapi. Itu kepekaan itu didapat berawal dari bagaimana kualitas ibadah kita juga, kata AA itu yang kita dapat kita semua. Ya jalannya dari sana, jalan ilmunya. Kemudian kita juga terus kan mencari ilmu yang menguatkan kita supaya betul-betul kita ditolong Allah memanfaatkan waktu. Itu sebab wal asri ya. Kita tahu surat wal asri, jadi jangan sampai sesaat pun berkata rasanya kita nih nafsu nih, kita sedang dakwah, kita sedang berjuang, kita sedang mujahadah, sedang memanfaatkan waktu untuk sebanyak-banyak umat, makanya dari HP lah, dari apa, tapi kan itu kadang-kadang belum tentu juga gitu kan ya. Makanya banyak-banyaklah kembali taubat. Air mata taubat itu suatu kunci betul-betul menjadikan solusi. Dan makin sering kita muhasabah, kepekaan pun juga insya Allah, dan kita makin lapang hati. Penyakit-penyakit hati yaitu tadi kembali untuk sehat ya, tidak saja olahraga, tapi yang paling penting ada kolbu dan pikiran. Kolbu yang sehat ya, berarti sehat lahir batin kan. Dari kolbu yang sehat tentunya semuanya pun juga akan menjadi baik dan sehat. Ya alhamdulillahnya ini MKFN kan manajemen kolbu ya, jadi ini sangat betul-betul sangat berperan. Apapun yang kita lakukan berawal dari kolbu kita. Bagaimana caranya ya? Itu tadi kembali taubat, mencari ilmu, memperbanyak ilmu, meningkatkan keyakinan dengan Allah, berpasrah 100% dari apapun yang sedang kita hadapi, baik itu kesedihan, ujian berat yang menghimpit. Kembalikan pada kita la haula wala quwata illa billah, dan itu meminta ampun pada Allah. Itu tapi Masya Allah ya, the powerful of zikrullah dan juga la haula wala quwata illa billah itu ya Bingen ya. Itu kerasa banget, Masya Allah, itu powerful banget sih. Kalau kita benar-benar ngucapnya nggak cuma diucap, tapi emang ya Allah aku teh nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Karena Allah akan sangat suka melihat hambanya yang sangat dalam perasaan hambanya pada Allah.
Masya Allah, ini reminder yang deep banget ya teman-teman ya. Dan Gide juga ngeliat gitu betapa Bingen ini memang struggle banget ya dari mulai waktu kecil, ada waktu anaknya kecil salah satu anak Iya. ya ada yang pas lahir tuh langsung sakit, terus belum kembar dan dia ternyata autoimun gitu ya. Sejak usia 2 bulan tuh. Oh Masya bayi. Allah. Jadi ya emang itu kan gak mudah ya Bingen ya. Ya, pertolongan Allah. Iya betul banget itu. Nah tapi Gida ada satu pertanyaan nih, gimana menguatkan keluarga dan juga bersama pasangan ya, karena kan itu pasti ada pergolakan, ada perjuangan lah ya dengan ujian-ujian yang hadir gitu ya. Nah itu gimana cara membalancekan dengan pasangan gitu? Ya banyak cara tentunya ya. Ya namanya kelas dan pasangan ada ya ini dinamikanya gitu kan. Ya, sampai terus juga pastinya ya Allah minta tolong ya Allah gitu jangan sampai iya karena takut sampai pada disebut istri yang durhaka itu nauzubillah ya. Kemudian ke anak-anak juga kalau sudah merasa ini kayaknya anak-anak sudah kurang nyaman gitu ya dengan kita, harus bagaimana, diskusikanlah dengan pasangan kan. Paling tidak ta'awudz dulu ya, paling awal kalau menghadapi apa-apa yang tidak berkenan di hati. Tadi poin-poin tadi termasuk banyak taubat, kualitas ibadah tingkatkan, kemudian keilmuannya dan kasih sayang yang tulus. Kadang-kadang kalau lagi agak emosi kan memang susah ya untuk tulus. Iya. Kan kita tuh pengennya ngerti kita terima sifat perempuan. Sifat perempuan kan maunya yang sudah suami istri, suami seperti apa harapan perempuan kan? Berharap dan maunya harus seperti ini gitu kan. Tapi kan enggak juga. Itu kan masing-masing punya pemikiran dan hati. Nah, itu harus banyak-banyak maklum saja, banyak-banyak berterima kasih saja sama Allah. Sekarang lagi poin itu terutamanya. Sebelum meminta banyak-banyak terima kasih. Selagi mau sholat supaya khusyuk, ya Allah terima kasih saya dari bangun tidur sudah bisa melihat dengan berbagai warna-warni. Saya masih bisa napas. Kalau kondisi sedang sakit, batuk susah napas kan ya. Ini karena penderita COVID dulu. Sama tuh Bingen gitu juga, ini baru nafas aja langsung ubuk ya. Ya, jadi ada terinspirasi saat lihat Ustaz ya di YouTube gitu mulai banyak-banyak terima kasih dulu sebelum doa supaya memang kita banyak bersyukur karena kan bersabar, bersyukur, kemudian meminta ampun itu satu paket yang nggak boleh lepas sehari-hari. Masya Allah, sabar, syukur, ikhlas gitu ya. Iya. Itu teh. Tapi kita harus bisa guys, karena tidak ada yang tidak mungkin ya. Justru kan Allah yang ngasih karunia kita sabar gitu ya. Masya Allah. Itu kan lebih ke tadi udah dapet ilmu tentang usaha ya. Terus udah gitu tentang handling anak-anak. Terus juga tentang gimana balance sama suami gitu ya, sama pasangan. Nah, Bingen ada nggak sih harapan ke depannya nih sekarang gitu? Kan ini udah berapa tahun ya Bingen menjalani pernikahan? 91 sekarang. Wow, ini sih udah lebih dari pernikahan perak ya? Mas apa perak? Enggak ya, ada nggak sih harapan Bingen ke depannya dari mulai amanah dakwah, terus juga keluarga atau di keluarga Bingen gitu? Ya tentunya ada, kan dari awal kita punya visi misi ya, kenapa menikah dengan pasangan kita, terus saat punya itu walaupun ada sih saat-saat kita terlupa dengan visi misi ya karena rutinitas, tapi kita ingatkan lagi visi misi ini memang harus sesurga dalam pasangan ini kan di dunia dan di akhirat tuh akhirnya satu surga semuanya kan. Dengan harapan nanti semua anak-anak ini menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang soleh, ya. Amin. Ini sih yang sekarang lagi paling sering didoakan adalah menjadi ahli Quran. Amin ya Allah. Ahli Quran, walaupun kami sendiri juga ya kita sendiri kan harus jadi contoh dulu ya.
rasanya ya Allah nggak ada lain kalau ahli Quran yang diridhoi Allah, para hafiz Quran yang diridhoi Allah, yang mengamalkannya atas dasar mencintai Allah itu kan sudah cita-cita yang luar biasa. Jadi ya sudah, itulah yang paling penting yang didoakan untuk anak-anak juga untuk suami. Itu Mah Gida juga pengen, aku pengen doain Gida juga dan ini Iya, para jadi anak-anak iya. Masya Allah. Tapi memang Masya Allah ya Al-Quran itu wah gitu ya. Kalau dipikir-pikir, kalau diingat-ingat gitu ya, ini Allah tuh baik banget ya. Kenalin Al-Quran sama kita gitu. Kadang Gida juga malunya tuh gini, nah baru ayeuna gitu ya malu atuh Gida. Tapi kan belum ada Tidak ada terlambat. kata terlambat ya. Iya. Yang Gida inget juga, ternyata apa itu kan apa Betul. seorang tentara ya. Dan di usia-usia akhirnya pas banyak di kamar ya karena geraknya terbatas, itu tuh selalu nulis ayat Quran di kertas-kertas packaging yang nggak dibuang lagi. Jadi itu Iya. selain reuse ya, apa udah mengamalkan reuse terus less waste, tapi juga ternyata untuk ngapalin Quran dengan cara dicatat lagi gitu. Betul. Dan itu jadi inspirasi Remind. banget sih sama Gida. Wow, keren banget gitu. Nggak malu walaupun di usia senja, mungkin karena memang ya baru ada gitu ya, baru ada kesempatan seperti itu. Ya, itu jadi cita-cita Gida juga ya, mudah-mudahan sampai akhir hayat ya bisa terus berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu. Kalau Binggen ada nggak yang step by step yang dilakuin sekarang biar mengkondisikan keluarga yaitu lebih mencintai Quran gitu? Ya tentunya sering mengingatkan ya time-time kita kapan nih kalau sedang berjauhan, karena ada di beberapa tempat misal mau di ibadah maghrib kah atau ibadah subuh kah gitu ya, kita paling tidak ngingetin nih tiap pagi gimana baca Qur'annya gitu kan. Kemudian setoranya ayo cepat kapan lagi kita digalakkan di waktu yang mereka bisa setoran gitu kan. Nggak mesti hafalan karena bisa jadi ada yang merasa berat ya sebisanya aja sambil baca atau bagaimana lah yang memudahkan. Ya tahapannya seperti itu. Ya sebenarnya belum pada tahap yang tinggi. Soalnya Ya, memang masih baru belajar ya baru memulai. Alhamdulillah. Tapi ya, ada nggak yang ingin rasakan ketika visi itu lebih digalakkan gitu ya, lebih dikejar gitu ya? Ada nggak sih perubahan yang terjadi dalam keluarga atau dalam diri gitu? Terutamanya saat kita memang istiqomah pada sholat, doa, sebut nama, sebut kalau biasanya Binggen tuh sebut nama lengkap, bintinya, bayangkan wajahnya saat itu, doakan dengan sungguh-sungguh masuk di hati ya kepada Allah. Ingin seperti apa? Sejak itu diistiqomahkan, Allah jadikan berikan karunia itu berubah, ya bertahap. Itulah bagaimana janji Allah. Akhirnya kita sendiri kan yakin dengan kita yang harus berdoa seorang ibunya, kan? Yang harus sungguh-sungguh dulu pada Allah. Bismillah saja gitu. Iya sih, Binggen. Maksudnya kalau kitanya udah nggak yakin, ya gimana atuh ya mau Allah ngabulin Ya, gitu ya. ngamal. Iya, jadi kayak kitanya malah galau sorangan gitu ya. Dan kita harus ngedidik anak-anak juga gitu. Iya, ya terutama ya itu tadi apapun kuncinya yang pertama tadi apa tadi? Taubat. Ya, karena seandainya gelas bening isi air, kan secara fitrah tuh hati kita sebenarnya kan mengerti tentang keesaan Allah, mengerti tentang Allah ya, dan siap Allah memberikan mengabulkan doa-doa itu. Tapi saat gelas ini akan diberikan apa-apa dari luar, misalkan tertutup, akankah masuk benda itu ke dalam gelas? Enggak, kan ketutupnya. Ada hijab. Jadi hijab ini mesti kita ambil ya, mesti kita angkat. Artinya banyak-banyak tobat tuh di situ gitu. Artinya kita memang harus bersihkan dulu supaya Allah memang segera mengabulkan. Itu secara teori ya. Sebetulnya sama-sama lagi beraksi. Tapi emang kerasa banget Binggen. Tiap detik tuh kayak didosain gitu loh. Jadi mungkin detik sebelumnya kita
menit sebelumnya kita Ingat. istighfar. Istighfar. Ya Allah pokoknya aku nggak mau lagi. Tiba-tiba dikasih nikmat kan, langsung ya udahlah gitu. Apaan bukan malaikat kita Iya tuh ya. jadi itu wajar ya, sunatullah ya. Ya mudah-mudahan terus aja dijaga Allah, ditolong Allah. Iya. Masya Allah, intinya adalah ini Gida diingetin banget nih untuk menjadi seorang ibu yang satset, yang satset dengan berbagai amanah, yang tentunya itu nggak mudah kan gitu. Dan ini Gida mendapat inspirasi dari Being Gen dan mendapat reminder juga ya, ternyata kuncinya adalah memang di kita banyak introspeksi diri ya, banyak muhasabah diri supaya ketika kita futur atau kita lagi down itu kita nggak kebablasan dan balik lagi ke Allah, dan juga gimana kita mau memperbaiki diri kalau kita nggak tahu apa salahnya kita gitu kan. Apa yang Betul mau sekali. diperbaiki nggak tahu gimana, sok tanya kamu jadi kan gitu. Aduh, ini tuh padahal Gida tuh rada-rada wow speechless, tapi kenapa jadi ngomongnya banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bingen, Masya Allah ini hatur nuhun pisan, jazakillah khairan kasiron. Ini Gida benar-benar diingetin banget, ya Allah harus serius ya, ini serius taubatnya ya, terutama kualitas taubat sih itu, supaya Allah membuka hijab hati Gida biar Gida tuh bisa dapet hikmah yang banyak gitu ya, Masya Allah. Amin. Alhamdulillah, mohon doanya juga buat Gida dan keluarga. Insya Allah sama-sama saling doain. Iya, alhamdulillah. Terima kasih juga sudah mau datang ke podcast Gida bersama MJFM ya. Jadi ini kita benar-benar belajar nih, Masya Allah. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan tadi obrolannya. Sama ini juga Gida hidup ini selalu kriwinding Gen. Enggak lah, anak sendiri. Ya Allah. Oh nggak apa-apa. Ya udah oke deh lagi. Begini ya kalau sama orang tua sendiri ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita menutup nih, apakah ada closing statement dari Bing Gen? Ya, insya Allah. Bahagia itu didapat dari kalbu dan pikiran yang sehat, serta pergerakan yang banyak manfaat untuk umat, insya Allah. Masya Allah itu safek. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah di penghujung podcast kali ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ya langsung banyak taubat. Masya Allah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman makasih yang udah menyimak ya. Insya Allah kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.